Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rila Apriani, NIM 19660037, mata kuliah Manajemen Proyek, kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Seorang manajer proyek merupakan seorang profesional dalam bidang manajemen proyek. Manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan sebuah proyek yang biasanya berkaitan dengan bidang industri konstruksi, arsitektur, telekomunikasi, dan informasi teknologi. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, sebuah proyek harus dimanage dengan baik oleh manajer proyek yang berkualitas baik, serta memiliki kompetensi yang disyaratkan. Seorang manajer proyek yang baik harus memiliki kompetensi yang mencakup 3 hal. Yang pertama ada ilmu pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada kemampuan atau skill, dan yang ketiga ada sikap atau attitude. Ketiga unsur ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah proyek. Sebuah proyek akan dinyatakan berhasil apabila proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, ruang lingkup, dan biaya yang telah direncanakan. Manajer proyek merupakan individu yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah proyek. Karena dalam hal ini, manajer proyek adalah orang yang memegang peranan penting dalam mengintegrasikan, mengkoordinasikan semua sumber daya yang dimiliki dan bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan dalam pencapaian sasaran proyek. Untuk menjadi manajer proyek yang baik tentunya harus menguasai beberapa ilmu. Adapun ilmu-ilmu yang dimaksud, yang pertama ada manajemen ruang lingkup. Manajemen ruang lingkup proyek sendiri meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencakup semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Hal ini terutama berkaitan dengan mendefinisikan dan mengontrol apa yang masuk atau yang tidak termasuk dalam sebuah proyek. Kemudian yang kedua ada manajemen waktu, yang merupakan rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek untuk mencapai sebuah tujuan. Dan juga diperlukan adanya ketelitian dan konsistensi dalam melakukan setiap prosesnya. Karena hal ini akan berpengaruh pada proses maupun hasil akhir dari sebuah proyek. Kemudian yang ketiga ada manajemen biaya, di mana sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek. Manajemen biaya proyek mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang telah disetujui. Untuk lingkup proses manajemen biaya proyek, terdapat 4 hal. Yang pertama ada perencanaan sumber daya, yang merupakan apa dan berapa banyak sumber daya yang harus digunakan. Kemudian ada estimasi biaya atau cost estimating, di mana estimasi biaya dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian ada anggaran biaya, yang merupakan alokasi estimasi biaya ke masing-masing item pekerjaan atau garis dasar pengukuran performasi. Kemudian ada pengendalian biaya atau pengawasan biaya, yang merupakan pengendalian perubahan terhadap budget proyek. Yang keempat ada manajemen kualitas. Tujuan utama dari manajemen kualitas proyek ini adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan,
tim proyek akan melakukan penyesuaian lagi pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Terdapat 3 aktivitas utama dari manajemen kualitas proyek. Yang pertama ada perencanaan kualitas atau quality planning, yang kedua jaminan kualitas atau quality assurance, kemudian pengendalian kualitas atau quality control. Kemudian yang kelima ada manajemen sumber daya manusia, yang merupakan pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif tentunya, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kemudian ada kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Kemudian yang keenam ada manajemen pengadaan, yang merupakan suatu proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Manajemen pengadaan diperlukan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses penyerahan proyek. Kemudian yang ketujuh ada manajemen komunikasi, yang merupakan proses yang mencakup pengumpulan distribusi, penyaluran pencarian keterangan, dan perpindahan informasi di dalam sebuah proyek. Proses manajemen komunikasi sendiri harus dapat menyediakan informasi ke segenap anggota yang dibutuhkan untuk kesuksesan proyek. Setiap orang yang terlibat dalam proyek harus memahami bagaimana berkomunikasi yang efektif di dalam pelaksanaan sebuah proyek. Kemudian yang kedelapan ada manajemen resiko, yang merupakan proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko yang ada di dalam proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang dapat merugikan proyek itu sendiri. Kemudian yang kesembilan ada manajemen integrasi, yang merupakan kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasi, menyatukan, dan mengordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan di dalam grup proses manajemen proyek. Dalam konteks manajemen proyek, integrasi termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kontrol, konsolidasi, komunikasi, dan tindakan integratif untuk mengontrol eksekusi proyek, cara mengelola harapan-harapan stakeholder, dan kebutuhan proyek itu sendiri. Seorang manajer proyek yang baik juga harus mempersiapkan dan melengkapi kemampuan diri sendiri yang bisa diperoleh melalui kursus manajemen proyek. Adapun panduan referensi standar internasional yang kerap digunakan dalam bidang manajemen proyek ini adalah PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Setelah seorang manajer proyek dirasa cukup untuk menguasai bidang pekerjaannya yang sedang dijalani, maka disarankan untuk dapat mengambil sertifikasi manajemen proyek. Mereka yang berhasil mendapatkan sertifikasi ini akan memperoleh gelar PMP atau Project Management Professional di belakang namanya sebagai bukti dimilikinya kemampuan yang terkait. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.